Halo para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di channel Non Farisi, channel yang menyelidiki, mengungkap, dan mengupas semua fakta tentang Alkitab. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap bersukacita dan semangat kan? Saya doakan semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan kita. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita bahas yang satu ini. Selamat menikmati. Kali ini kita akan mengungkap satu kisah heroik dan fantastis, tentang para hamba Tuhan yang bertindak atas kelalaian dan kesesatan bangsa Israel. Mereka adalah nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur para raja di Israel atas perbuatan mereka. Mari kita bahas terlebih dahulu kisah mereka, yaitu siapa sih raja yang memulai semuanya itu. Sangat penting untuk kita ketahui, bahwa Ahazia dan Yoram, maupun ayahnya Ahab, adalah sama-sama sosok yang sangat dibenci oleh Tuhan di masa itu. Kenapa? Karena mereka telah mencemarkan umat Israel dengan menyembah berhala, yaitu Baal dan patung Asyera. Dan yang lebih parah lagi, mereka mencemarkan serta mengajak rakyatnya sendiri bersama-sama mereka. Tanpa berpikir panjang membangun mezbah berhala yang megah untuk menyembah berhala. Itulah sebabnya mengapa Tuhan sangat mengutuk perbuatan mereka. Alkitab menyebutkan bahwa era ini adalah era yang paling buruk di mata Tuhan, lebih buruk dari raja-raja Israel yang mendahuluinya. Akar masalah semuanya adalah, bermula dari Raja Ahab yang meminang seorang wanita bernama Isabel menjadi istrinya. Isabel ini adalah seorang putri Raja Sidon yang beribadah kepada Baal. Jadi, dengan kata lain, Isabel adalah pembawa petaka yang paling bertanggung jawab atas kesesatan besar ini. Dengan kelicikannya, ia mempengaruhi suaminya Ahab dan keturunannya untuk ikut menyembah berhala. Di masa-masa ini, jika Israel yang tadinya dikenal dengan bangsa pilihan Tuhan, telah berubah menjadi bangsa penyembah berhala. Ahab memburu dan membunuh hampir semua nabi-nabi Tuhan yang ada di Israel. Alkitab mencatat hanya tersisa 100 orang nabi-nabi Tuhan dan mereka bersembunyi. Sementara nabi-nabi Baal lebih banyak jumlahnya, sekitar 450 orang, dan nabi-nabi Asyera 400 orang. Tentu saja mereka semuanya di bawah naungan istana Isabel. Nah para sahabatku semuanya, faktanya, dari keadaan yang mengerikan ini, menjadi titik awal kedatangan murka Tuhan atas Israel. Dari antara nabi-nabi Tuhan yang ditindas, maka muncullah seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Elia mendapat perintah supaya menghabisi semua nabi-nabi Baal dan Asyera itu. Dan akhirnya, Tuhan memulai suatu rencana untuk menunjukkan kuasanya di hadapan bangsa Israel. Elia menantang mereka dengan berkata kepada Ahab untuk menyuruh semua rakyat Israel, Nabi Baal dan Asyera, berkumpul di Gunung Karmel. Lalu Ahab menyetujui kesepakatan itu dan melakukannya. Seketika Gunung Karmel menjadi arena pertandingan antara Elia melawan nabi-nabi berhala itu yang dihadiri rakyat Israel sebagai saksinya.
Pertandingan diadakan dengan suatu perjanjian yaitu menunjukkan kuasa masing-masing peserta atas korban lembu yang sudah dipotong. Elia berkata kepada nabi-nabi berhala itu, "Tunjukkanlah jika Allahmu menjawab doamu dengan mendatangkan api ke atas potongan lembu ini." Maka pertandingan pun dimulai. Para nabi Baal dan Asyera itu berdoa dan terus berdoa kepada Allah mereka supaya kiranya menurunkan api, tapi tidak ada tanda. Mereka berteriak lebih keras lagi sambil melukai diri mereka sendiri dengan pedang dan tombak hingga kerasukan. Namun, tetap tidak ada jawaban atau tanda dari Allah yang mereka sembah. Lalu, tibalah saatnya giliran Elia untuk menunjukkan aksinya. Nabi Elia menyuruh rakyat Israel untuk mendekat di mezbah Tuhan yang sudah runtuh. Elia mengambil 12 batu dari puing mezbah sebagai tanda 12 keturunan Yakub. Rakyat Israel menata dan menyusun batu tersebut sedemikian rupa seperti apa yang dikatakan Elia. Setelah semuanya selesai, Elia tampil kembali di arena pertandingan. Kemudian ia berseru kepada Tuhan Allah, "Ya Tuhan Allah kami, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah Tuhan kami, yang membuat hati bangsa ini tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban lembu, batu, tanah, bahkan air di tempat itu, semuanya habis dilahap oleh api. Bangsa Israel yang menyaksikan itu seketika terkejut dan bersujud menyembah Tuhan Allah yang benar. Maka Elia memerintahkan kepada bangsa Israel supaya menangkap para nabi berhala yang telah kalah itu. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Para sahabatku semuanya, akhirnya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada bangsa Israel atas kesesatan yang melanda mereka. Sejak saat itu, berakhirlah eksistensi kaki tangan Isabel yaitu semua nabi-nabi Baal dan Asyera telah dihabisi. Alkitab mencatat, setelah Elia melakukan perintah Tuhan, kemudian ia diangkat oleh Tuhan ke surga dengan menaiki kereta berapi yang turun dari langit. Lalu Tuhan mengganti peran Elia kepada muridnya yaitu Elisa. Di sini akan kita saksikan bagaimana peran Elisa selanjutnya. Suatu ketika berkatalah Tuhan kepada Elisa supaya mengurapi seseorang yang akan menjadi raja selanjutnya di Israel. Dia adalah seorang panglima yang bernama Yehu. Lalu Elisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia menyuruh seorang nabi muda yang lain untuk membawa bulir-bulir minyak dan memberikan pesan kepada Yehu. Lalu nabi muda itu pergi menemui Yehu ketika para tentara sedang duduk berkumpul. Perlu kita ketahui bahwa setelah peristiwa Elia, memang keadaan waktu itu sedang terjadi perang antara Israel dengan Aram. Jadi nabi muda tersebut bertemu dengan para panglima dan tentara yang sedang berkumpul. Ketika ia bertemu Yehu, disampaikanlah seperti apa yang dikatakan Elisa. Ia mengambil minyak ke atas kepala Yehu dan mengurapinya sambil berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan yaitu Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan." Para sahabat yang terkasih, setelah itu, Yehu bergerak naik keretanya dan pergi ke Yisrael.
Karena di sana ada Yoram yang terbaring sakit akibat perang dengan Aram. Di sana juga ada Ahazia yang sedang menjenguk Yoram. Yoram ini adalah Raja Israel yang menggantikan Ahab, sedangkan Ahazia sebagai Raja Yehuda. Jadi keduanya adalah anak Ahab. Singkat cerita, Yehu tiba di Israel. Sesampainya di pintu gerbang, penjaga menara melihat kedatangannya dan melapor kepada Yoram bahwa Yehu ada di pintu gerbang. Lalu Yoram dan Ahazia merasa heran atas kedatangannya dan menyuruh pengawal untuk menemui Yehu. Akan tetapi, dua pengawalnya tidak pernah kembali lagi. Lantas, Yoram dan Ahazia pergi keluar dengan keretanya masing-masing. Setelah mereka menemui Yehu, mereka terkejut atas pernyataan Yehu. Kemudian ketika mereka hendak melarikan diri, Yehu menarik busurnya dan memanah mereka berdua hingga tewas. Tidak cukup sampai di situ, Yehu melanjutkan aksinya. Ketika Isabel mendengar bahwa Yehu telah datang, maka ia berdandan dan menghiasi kepalanya. Lalu membuka jendela kamarnya yang berada di lantai atas istana dan ia menyapa Yehu. Tak berapa lama kemudian, datanglah pegawai yang ada di dalam istana menghampiri Isabel. Yehu berkata kepada pegawai-pegawai itu, "Jatuhkanlah dia." Maka Isabel akhirnya jatuh dan tewas seketika. Selang waktu singkat, bahkan mayatnya ditemukan tidak utuh karena telah dimakan oleh anjing. Hanya tersisa kepala, kedua kaki, dan kedua telapak tangan saja. Nah, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Demikianlah suatu kisah ketika Israel dikuasai oleh seorang wanita penyihir yang sangat jahat yaitu Isabel. Sangat mencengangkan ketika bahkan seorang raja tunduk pada Isabel wanita terkutuk ini. Pengaruhnya meluas tidak hanya menyesatkan seluruh Israel, tapi kedua anaknya meneruskan kejahatannya menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Mengerikan bukan? Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pesan yang terkandung atas peristiwa ini. Baiklah sahabat-sahabat, sekian dulu pembahasan kita. Jangan lupa subscribe dan support channel ini ya. Agar kita terus semangat dalam mengabarkan kisah-kisah Alkitab yang unik dan mendapatkan pelajaran dari Tuhan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, terima kasih.